Shalom adik-adik, dan salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Kira-kira apa yang terjadi dengan orang itu ya? Yuk saksikan kisahnya di ibadah online sekolah minggu hari ini. Jadi, siapkan hati adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, karena Lukas 11 ayat 28 bilang gini, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Puji Tuhan ya, hari ini Tasya bisa kembali lagi untuk melayani adik-adik melalui pujian. Walaupun kita masih tetap di rumah untuk ibadahnya online di YouTube, tapi Kakak ingin percaya kalau adik-adik semua masih tetap semangat beribadah. Amin. Amin. Itu kita mau siapin diri kita dulu. Coba untuk adik-adik semua untuk duduk yang manis, yang rapi ya. Biar ibadahnya juga lebih fokus ya. Saat ini kita mau siapin hati kita mau buka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau yakini kalau Tuhan Yesus itu sungguh baik buat kita. Walaupun pandemi ini masih tetap ada, tapi kita yakin dan percaya Tuhan sangat baik buat kita. Kita mau angkat satu pujian, semua baik. Semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh terang-terangan. Kau jadikan hidupku berarti. Kita mulai dari awal, dari semula. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh terang-terangan. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh terang-terangan. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti.
dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kebaikan Tuhan, untuk dalam hidup kami. Kami tahu di luar sana masih ada pandemi yang sedang menyerang kami Bapa, tapi kami percaya kalau Tuhan Yesus masih tetap melindungi kami. Tuhan, terima kasih untuk hari-hari kami. Tuhan masih menjaga kami, masih melindungi kami. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami sukacita, bahkan berkat Bapa. Tiba saatnya Bapa, kami mau membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar segala pujian kami ini Bapa dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita yang percaya kalau adik-adik semua mati, bukan mati tapi sangat semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Itu siapa di sini yang percaya kalau Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah kita? Amin. Amin. Ya, mau kita susah, mau kita sedih, mau kita senang, Tuhan Yesus pasti selalu di tengah-tengah kita dan memberikan kita kebahagiaan. Itu kita mau kata pujian Tuhan Allah di tengah kita. Di rumah sana ya, pasti semuanya rajin baca Alkitab, rajin dengerin firman Tuhan, bahkan sampai semangat banget gitu ya. Untuk itu kita mau angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 oh, 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 mereka. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 oh, 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 selika. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 oh, 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 oh. Nah, untuk itu sekarang tiba saatnya kita sudah tadi memuji nama Tuhan, gitu kan. Saat ini kita mau siapin hati kita untuk dengerin firman Tuhan. Mari kakak undang adik semua tetap untuk lebih fokus lagi, ya, agar ibadahnya juga lebih berjalan dengan
lancar, terus adik-adik juga lebih semangat gitu kan. Karena kita juga mau masukin firman Tuhan, kita mau yakini kalau Tuhan Yesus itu selalu peduli sama kita, baik dalam masa depan kita, baik untuk hidup kita sehari-harinya gitu. Walaupun ada masalah dalam hidup kita yang terjadi, tapi tetap dan yakini kalau Tuhan Yesus itu selalu peduli sama kita. Jadi kita mau angkat satu pujian Allah peduli. Benar Tuhan, kalau Tuhan itu sangat peduli, sangat mengerti dalam keadaan hidup kami.
Kami tahu saat ini kami dalam mengalami masalah karena pandemi ini Bapak. Mungkin ada mama papa kami yang tidak bekerja lagi, ataupun mungkin kami kesulitan untuk sekolah, ataupun kami kesulitan dalam belajar Tuhan karena menggunakan handphone, karena melalui online. Tapi kami percaya kalau Tuhan tetap selalu peduli kepada kami, tidak pernah meninggalkan kami. Banyak sekali rencana ide yang Tuhan sudah persiapkan untuk kami dengan keluarga kami bersama mama papa kami Bapak. Untuk itu Bapak, kami mau selalu berpegang teguh sama Tuhan. Ya Bapak, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu Bapak. Berkati kami juga agar kami dapat duduk diam mendengarkan firman Tuhan, agar firman ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama-Mu kami semua bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik, happy Sunday. Kakak yakin dan percaya adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pasang telinganya baik-baik supaya firman yang kakak sampaikan pada hari ini adik-adik bisa mengerti dengan baik ya. Nah, sekarang sudah siapkan Alkitabnya? Pasti sudah ya. Oke, adik-adik, kakak membawa sebuah gambar ya. Ini gambar apa adik-adik? Ya, ini adalah gambar hati. Kakak punya hati, adik-adik juga punya hati. Adik-adik tahu gak, di dalam gambar ini ada sebuah tulisannya yang cukup kita bisa baca. Mau kita baca sama-sama? Khususnya adik-adik yang sudah bisa membaca, ikuti kakak, kita baca sama-sama ya. Oke? Ya, tulisannya adalah, yuk kita baca sama-sama. Ini adalah K, lalu A, lalu S, lalu I, dan lalu H. Sekali lagi, K, A, S, I, H. Jadi ini adalah tulisannya adalah kasih. Kasih itu apa? Kasih itu berarti sayang. Kakak mau tanya, adik-adik itu sayangnya sama siapa saja sih? Ayo, kita patut sayang kepada siapa aja? Kepada siapa? Papa, betul? Kepada mama, iya. Adik kita perlu kita sayangi? Perlu ya. Kakak kita yang lebih tua? Wah, itu harus ya adik-adik. Lalu siapa lagi? Teman-teman kita juga kita harus kasihi. Siapa lagi? Saudara kita. Pokoknya semuanya harus kita kasihi. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita Tuhan Yesus tentang seorang yang melakukan kasih kepada orang lain. Pada suatu hari Tuhan Yesus bercerita, ada seorang yang sedang berjalan sendirian. Ya, orang ini berjalan sendirian dari satu kota ke kota yang lain. Di tengah perjalanan nih, ya, ia dihadang oleh beberapa orang perampok. Waduh, aku dihadang oleh beberapa orang perampok. Ini bagaimana? Adik-adik, apa yang dilakukan oleh perampok itu? Yaitu dia mengambil semua barang-barang yang dia bawa. Selain itu apa adik-adik? Dia memukul orang itu. Nah, orang yang dirampok ini membalas adik-adik. Tapi karena perampoknya itu ada beberapa orang, mereka kembali memukuli orang itu sampai akhirnya orang itu tidak berdaya ya. Nah, perampok itu lari dan meninggalkannya, tergeletak di pinggir jalan. Nah, beberapa saat kemudian lewat seorang bapak yang biasanya mengajar di tempat ibadah. Orang itu adalah seorang imam. Ingat ya adik-adik, dia adalah seorang imam. Ketika melihat orang itu di pinggir jalan dia melihat orang itu. Wah, ada orang tergeletak di pinggir jalan. Apa yang dia lakukan adik-adik? Wah, ia menjauh. Ternyata dia menjauh dan cepat-cepat lari. Dia cuek aja adik-adik. Nah, gak lama kemudian muncul lagi nih seorang yang bekerja di tempat ibadah, seorang Lewi. Siapa adik-adik? Seorang Lewi ya. Ketika ia melihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan, apa yang dia lakukan? Wah, ternyata dia menghindar darinya dan segera pergi dari situ cepat-cepat. Ternyata dia adalah seorang yang cuek ya. Nah, akhirnya beberapa saat kemudian datang seorang
dari sebuah tempat yang disebut Samaria. Apa adik-adik nama tempatnya? Samaria ya. Biasanya orang Samaria ini dibenci oleh orang banyak ya. Nah, ketika dia melihat orang yang tergeletak di pinggir jalan, apa yang dia lakukan? Cepat-cepat ia turun dari keledainya ya, lalu memeriksa orang ini. Setelah itu ternyata ada luka di tubuhnya. Yang dia lakukan adalah membersihkan luka-lukanya, lalu mengobatinya, lalu dibalutlah lukanya itu, lalu ia segera menaikkan orang itu ke keledainya ya adik-adik. Dibawa kemana nih orang yang dirampok itu adik-adik? Di atas keledainya dia bawa orang Samaria ini membawa orang ini kemana ya? Dia dibawa ke sebuah penginapan. Loh, kok dibawa ke penginapan Kak? Untuk apa? Oh, ternyata dia disuruh istirahat di sebuah penginapan supaya bisa dilakukan perawatan oleh pemilik penginapan itu ya. Lalu biayanya gimana Kak? Wah, ternyata adik-adik tahu gak? Biayanya itu ditanggung oleh si orang Samaria ini. Ya adik-adik, berapapun biayanya, engkau harus merawat orang ini, aku akan membayarnya sampai tuntas. Wah, luar biasa ya adik-adik. Hati seorang Samaria ini ternyata luar biasa ya. Nah, ternyata dia adalah orang yang tidak cuek. Orang itu tidak didiamkan begitu saja. Dari ketiga orang itu, siapa yang menurut adik-adik dia adalah orang yang baik? Karena dia menolong orang yang dirampok itu. Apakah seorang imam yang pertama? Apakah yang kedua orang Lewi? Atau yang ketiga orang Samaria? Siapa menurut adik-adik? 1, 2, 3. Yang mana? Iya betul, yang ketiga. Yang ketiga itu siapa? Orang Samaria. Mengapa sih orang Samaria itu baik kepada orang yang dirampok itu? Ada yang bisa jawab? Ya, karena ia tahu bahwa Tuhan mengajarkan untuk sayang kepada semua orang dan berbuat yang baik kepada siapa saja, terutama kepada orang yang sedang susah. Kalau Tuhan mengajarkan untuk mengasihi siapa saja, apakah adik-adik juga harus mengasihi teman yang suka nakal? Jawabannya adalah iya, kalian harus tetap mengasihi dia ya. Walaupun temannya nakal, tetapi saat mereka susah, adik-adik juga harus membantunya. Adik-adik juga boleh membantu siapa saja yang membutuhkan. Tetapi jika ada orang yang adik-adik tidak kenal meminta bantuan, adik-adik perlu memberitahukannya kepada siapa? Kepada orang tua kalian. Kepada siapa lagi? Kepada kakak atau guru kalian atau orang lain yang jauh lebih dewasa ya. Nah, adik-adik mengasihi, peduli atau nggak cuek dengan orang lain dan sekitar kita ya. Nah, itu nggak usah dimulai dari yang jauh-jauh, dari yang dekat-dekat aja dulu, yaitu dimulai dari rumah kita. Kakak mau tanya nih ya, siapa yang suka cuek dan nggak suka perhatiin sekitarnya? Tunjuk tangan. Nggak apa-apa, adik-adik kaku aja ya, nggak perlu malu. Ya, yang tunjuk tangan kakak ucapkan kalian hebat karena kalian mau mengakui ya. Nah, adik-adik misalnya bangun tidur nih, kasurnya berantakan, adik-adik cuek, nggak mau beresin ya, atau mama lagi kerepotan beres-beres rumah, adik-adik malah cuek aja, malah bikin rumah jadi makin berantakan dengan mainan kalian yang ditaruh dengan sembarangan. Nah, kalau ada yang masih seperti itu, yuk mulai hari ini kalian belajar nih, saat kalian bangun tidur ya, rapiin tempat tidur kalian ya, dan kalau habis main ya, mainannya itu jangan dibiarkan tergeletak begitu saja setelah selesai, tapi kalian harus membereskannya kembali dan menaruhnya lagi di tempatnya ya. Dengan begitu adik-adik, mama yang sudah capek ngurusin rumah ya, cuci pakaian ya, cuci baju, masak ya, kalau kalian bisa membantu mama kalian dengan tidak mainannya tidak ditaruh sembarangan, atau mau mencoba untuk mulai rapi-rapi tempat tidur kalau kalian habis bangun. Nah, kalau dengan begitu
adik-adik jadi lebih ringan deh kerjaan mama. Atau misalnya lagi nih, adik di rumah masih punya adik bayi ya, dan mama lagi repot ngerjain yang lain. Nah, nggak ada salahnya kalau kalian bisa membantu mama dengan cara apa? Menjaga adik bayi. Nggak perlu digendong adik-adik, nggak perlu digendong adik bayinya, cukup dijagain saja. Kalau kalian sudah menjaga adik bayi, berarti mama pun juga sudah sangat terbantu ya. Misalnya lagi nih, udah mau siang ya, adik-adik nggak boleh cuek ya sama rumah ya. Matiin lampunya ya, supaya apa? Supaya hemat listrik. Masa siang-siang mau nyalain lampu yang banyak sih? Jangan ya adik-adik. Jadi intinya gini nih ya. Jadi intinya kita harus belajar peduli dengan sekitar, dengan siapa lagi? Dengan orang lain ya. Kita jangan cuek. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Untuk ayat hafalannya diambil dari, yuk kita buka sama-sama, diambil dari Lukas 6 ya. Lukas 6 ayat 36. Bunyinya kita baca sama-sama ya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Itu ayat hafalannya ya. Nah, sekarang untuk aktivitasnya. Aktivitasnya itu akan ditayangkan setelah kita berdoa ya. Ada 10 pertanyaan dari kakak. Masing-masing pertanyaan itu ada jawaban A, B, atau C. Kalian pilih yang mana paling benar, yang A, B, atau C. Nah, adik-adik kalian ambil selembar kertas untuk isi jawabannya saja ya. Adik-adik pertanyaannya nggak usah ditulis lagi, cukup jawabannya saja. Jadi tulis nama, lalu kelasnya kelas apa, lalu di bawahnya nomor 1, misalnya menurut kalian yang paling benar adalah jawabannya adalah yang B. Yang B itu adalah isinya adalah ayah dan ibu. Nomor 2 sampai dengan 10 juga seperti itu ya. Nanti setelah selesai semua jawabannya, adik-adik minta papa mamanya untuk foto jawaban kalian ya, seperti ini misalnya. Ini kak jawaban saya ya. Setelah difoto dengan jelas, kirim ke kakak koordinatornya. Jadi ayat hafalan dan aktivitas ditunggu oleh kakak-kakak sekolah minggunya, yaitu sampai dengan hari Kamis jam 6 sore. Oh iya, satu lagi adik-adik, firman Tuhan yang tadi kakak ceritakan tadi mengenai cerita Tuhan Yesus tentang perumpamaan seorang Samaria yang murah hati, itu diambil di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, kakak mohon adik-adik setelah kita berdoa, adik-adik langsung membaca firman Tuhannya. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa membaca nih, kalau belum bisa membaca, minta tolong papa mama atau kakak kalian untuk membacakannya bagi adik-adik ya, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Jangan ditunda-tunda lagi adik-adik, karena kita nggak boleh cuek, kita harus melakukannya ya. Sekarang yuk kita satu dalam doa. Adik-adik bisa lipat tangannya atau taruh tangannya di dada kalian. Kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus mengajarkan kami tentang mengasihi Tuhan. Seperti orang Samaria yang murah hatinya, kami mau seperti dia ya Tuhan, di mana dia tidak memandang muka ketika dia mau menolong orang yang tergeletak di jalan. Dia menolongnya dengan tulus hati ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau menjadi seperti orang Samaria, di mana kami tidak menjadi anak yang cuek Tuhan. Baik cuek di dalam sekitar kami, cuek kepada orang lain, tetapi kami mau belajar untuk memperhatikan ketika orang lain dalam kesusahan, kami mau menolongnya. Ya Bapa, berikan kami hati yang murah hati, supaya Tuhan boleh disenangkan oleh sikap kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya minggu depan kembali kami akan mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu semakin tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya.
memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Pas 14 ayat 15b. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Amin. Lukas 14 ayat 15b. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Salam Kulkit. Ayat hafalannya Lukas 14 ayat 15b. Bunyinya, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Dadah Kak Novi. Tuhan Yesus memberkati. Dapat sepatu baru. Lukas 14 ayat Itu kok ibunya 15b. senyum-senyum. Berbahagialah Pasti mimpi orang ketemu Tuhan Yesus. yang akan Semua dijamu mimpinya indah-indah sekali. dalam kerajaan Allah. Terima kasih. Lukas 14 ayat 15b. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Amin. Salam Kanafe, salam Buklit. Ayat hafalannya Lukas 14 ayat 15b. Bunyinya, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Dadah Kak Novi, Tuhan Yesus memberkati. Tik. Lukas 14 ayat 15b. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Terima kasih. Lukas 14 ayat 15b. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Amin. Lukas 14 ayat 15b. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ayat hafalannya diambil dari Lukas 14 ayat 15b. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 14 ayat 15b. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Lukas 14 ayat 15b. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Halo, Lukas 14 ayat 15b.
Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah.